Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 221524014. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas unit testing, yaitu menggunakan whitebox pada aplikasi kalkulator. Sebelumnya kita perlu tahu dulu apa itu unit testing. Nah, unit testing itu merupakan tes terkecil dari tes piramid yang sudah ada Nah, tes piramid itu apa? Tes piramid itu merupakan konsep untuk mengelompokkan jenis testing dalam layer berdasarkan cakupannya. Nah, di sini kita bisa lihat ada UI test, service test, unit test. Unit test ini merupakan cakupan paling bawah atau paling dasar Dan bisa dilihat juga di sini kalau semakin luas semakin cepat dan semakin terisolasi. Artinya unit test ini independen dan tidak bergantung dengan unit atau service lain. Nah, untuk tahapan testing sama seperti dengan tes parameter tadi, kita ada unit testing, integration testing, dan acceptance testing. Lalu untuk build automation atau build tools-nya. Nah, build tools ini gunanya untuk kompilasi source code ke binary, packaging file distribusi, pembuatan dokumentasi, dan lain-lain. Lalu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi pengembangan, mengurangi error, menjamin konsistensi hasil build, dan lain-lain. Kenapa build tools itu penting? Nah, yang pertama, otomatisasi. Yang kedua, konsistensi. Yang ketiga, dependensi manajemen. Kelola library pihak ketiga otomatis. Jadi kita tidak perlu pusing dengan existing application atau program karena kita menggunakan library pihak ketiga untuk testingnya Lalu ada task parallelism, incremental builds, dan lain-lain. Lalu untuk tips memilih build tools, kita perlu sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas proyek, kompatibilitas bahasa dan platform, integrasi dengan CI/CD pipeline, dan masih banyak juga tipsnya yang lain. Untuk contoh tools yang saya paparkan di sini ada JUnit. JUnit ini tools untuk Java. Kalau JS itu automated tools untuk JavaScript. Kalau PHP Unit untuk PHP. Nah, untuk kali ini kami akan menggunakan JUnit untuk melakukan testingnya. Nah, selama pengembangan aplikasi dan juga testingnya, kami menggunakan Maven. Nah, Maven ini merupakan automation tools untuk Java yang membantu untuk mengelola dependensi, kompilasi, testing, packaging, deployment, dan lain-lain Nah, fungsi utamanya adalah untuk mengelola dependensi otomatis. Jadi di Maven ini kita cukup menambahkan file pom.xml untuk menambahkan dependensi. Tidak perlu mengejar. Lalu ada lifecycle build project seperti test, package, install, deploy, dan menjalankan unit test secara otomatis. Dan ini yang akan kami lakukan di pertemuan ini. Lalu untuk struktur code-nya itu ada 3 Yang pertama ada source, target, dan pom.xml. Untuk target ini, target merupakan folder hasil build otomatis saat Maven dijalankan Lalu ada source, isinya source code, dan pom.xml, isinya adalah konfigurasi utama untuk menyimpan dependensi aplikasi yang digunakan secara keseluruhan. Untuk source ini ada dua child, yaitu ada main dan test code. Itu source code programnya, kalau test itu source code untuk testingnya. Lanjut ke programnya Nah, di sini kita bisa lihat kalau saya itu sudah punya source dan pom, tapi belum memiliki si folder target. Nah, untuk mendapatkannya kita perlu menggunakan Maven install Saya ketik npm install. Nah, jadi si npm install ini akan mengcompile semua source code yang ada di src ini yang asalnya dengan ekstensi Java dan hasilnya adalah ekstensi .class. Kenapa kita perlu class? Karena ada beberapa alasan. Alasannya yang paling utama adalah ekstensi .java ini merupakan source code.
Kalau misalnya di-compile oleh Java Virtual Machine, itu tidak akan bisa gitu, karena dengan ekstensi .java itu source code yang digunakan oleh manusia. Tapi Java Virtual Machine akan membaca bytecode di file di folder target di class lalu akan mengeksekusinya. Dan di sini juga bisa lihat ya tadi hasil npm install kalau ada error gitu. Kenapa ada error? Karena memang programnya desain ada errornya gitu. Dan kenapa muncul saat install? Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya npm install itu mengeksekusi mengcompile semua file yang di source. Di source ini juga kan ada testnya gitu, maka ini juga terinstall. Nah, lalu setelah kita dapat nih si folder target itu kan tadi ada hasil compile-nya gitu dari Maven, sehingga dapat file main.class. Nah, untuk caranya si Java ini mengcompile si class ini, kita untuk memberikannya kita bisa menggunakan kode menggunakan command, yaitu Java cp. Nah, cp itu merupakan class file gitu. Nah, kita tulis class file. Nah, class file ini mempunyai dua parameter gitu. Yang pertama adalah lokasi foldernya, yaitu di target classes serta package-nya gitu. Nah, di sini untuk parameter pertama yaitu lokasinya itu target classes. Lalu untuk lokasi package class-nya yaitu di calculator main. Karena ini package jadi bukan menggunakan slash. Nah, di sini juga sudah bisa dilihat gitu kalau si compiler Java-nya sudah bisa mengcompile aplikasinya dengan baik. Nah, di sini kita ada outputnya yaitu welcome to calculator, dan untuk inputan pertamanya kita diminta untuk memasukkan nomor pertama gitu. Dan di sini juga di kodenya ada validasi gitu. Nah, di class validator.java di sini ada validasi, ada is number valid, operator valid atau is divided by 0. Kalau untuk sekarang kita coba contohkan untuk yang pertama, untuk is number valid, apakah valid di range ini atau tidak. Sini saya contoh saja range-nya 40.000 gitu, yang artinya di luar range. Nah, programnya gagal dan meminta input. Kita nyalakan lagi. Untuk sekarang coba 3 tambah 5. Nah, di sini minta operasinya, kita cepat aja tambah. Dan hasilnya ada 8. Nah, terus untuk selanjutnya kita akan bahas dulu nih tentang struktur SIP-nya atau software under test-nya gitu. Nah, di sini ada yang sudah pasti gitu, ada package yaitu com calculator. Nah, sebagai mainnya atau sebagai rootnya classpath adalah si main Java ini. Nah, terus di dalamnya ada komponen-komponen lain seperti kelas kalkulator yang berfungsi untuk kalkulasi seperti tambah, kurang, bagi, dan lain-lain. Lalu ada kelas display. Nah, kelas display ini fungsinya untuk memberikan output ke terminal gitu. Jadi untuk mendisplay terminal. Lalu untuk helper ini isinya tentang mengubah string ke double gitu. Jadi inputnya yang asalnya tadi contohnya integer jadi double gitu, outputnya jadi double atau desimal. Kalau validator
sudah dijelaskan tadi, ada is not valid, is notified by zero, is valid operator. Nah, selanjutnya untuk source main itu udah beres ya. Untuk tes ini ada dua gitu, bukan Java saja tapi ada Java dan resource. Kita bahas dulu tentang resource. Nah, kalau resource ini merupakan digunakan sebagai variabel global gitu. Jadi di sini ada settingan yaitu result directory oleh alur. Kita ubah menjadi ke target alur result. Nah, untuk Java ini sendiri atau source code-nya ini dibagi dua gitu. Ada yang namanya kalkulator, ada yang display. Nah, display ini sesuai namanya gitu, menguji tentang output yang diberikan dari programnya tersebut. Ada display header, display menu, dan lain-lain. Nah, untuk kalkulatornya sendiri, tes berdasarkan kalkulasi yang terjadi di aplikasinya. Misalnya ada function ts add, maka ada test suite atau kelas, ada kelas yang berperan sebagai test suite. Nah, test suite ini test suite merupakan kumpulan dari test case. Misalnya di sini ada is number valid itu. Is number valid ini adalah test suite gitu. Isinya ada test number dalam range, test number di luar range, test number dan lainnya gitu. Yang tadi saya sebutkan itu merupakan test case gitu, bukan test suite. Atau ini test case, kalau ini test suite-nya sudah banyak. Itu kalkulator dan display. Lalu selanjutnya ada di folder pom.xml. Nah, folder pom.xml ini fungsinya untuk konfigurasi, dependensi, dan build yang akan digunakan gitu. Nah, kalau misalnya dari atas gitu, tadi kan di PowerPoint itu ada ya tentang kompilasi source code ke binary. Nah, di peran itu diambil di pom.xml. Jadi di sini bisa dilihat encoding UTF-8 gitu. Artinya menggunakan berubah menjadi kode 8 bit gitu. Lalu di sini ada group ID, kalkulator, artefaknya kalkulator, dan versinya 1. Dan di sini ada properties. Propertiesnya source dan targetnya tertulis 17 gitu. Sehingga artinya kami menggunakan Java versi 17 untuk pengembangan dan juga tesnya. Lalu di sini ada ada dependensi yaitu JUnit 5. JUnit ini adalah dependensi untuk otomatisasi saat melakukan testing gitu. Bisa dilihat gitu kalau misalnya penggunaannya di salah satu test suite gitu. Nah, di sini kita bisa lihat menggunakan import unit Jupyter. Nah, lalu balik lagi ke POM. Kalau tadi kan unit untuk melakukan otomasi gitu pastinya. Nah, terus ada juga nih build. Nah, build ini merupakan yang akan dibuild oleh Maven gitu. Dalam di build ini kami juga menggunakan alur Maven. Nah, si alur Maven ini digunakan untuk generate report dari hasil tes otomatis menggunakan JUnit 5 tadi. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang si folder target itu. Folder target itu kan tadi sudah ada alur result gitu. Nah, alur result ini isinya adalah JSON. JSON ini terbagi dua sebenarnya. Jadi ada container dan result. Nah, untuk tahu container atau resultnya kita bisa lihat di nama belakangnya. Contohnya di sini ada strip container.json gitu.
Untuk container.json ini merupakan isinya itu test suite atau kumpulan case-nya gitu. Kalau misalnya si result ini merupakan hasil dari kumpulan test case-nya gitu, hasil eksekusinya. Dan yang paling menonjol itu ada di statusnya gitu. Ini menurut saya paling menonjol karena kita bisa tahu test case-nya itu apakah berhasil atau tidak gitu. Kalau contohnya di sini bisa lihat kalau test case input angka pertama di bawah range itu statusnya pass atau berhasil gitu. Nah, jadi nanti si alur ini akan menggunakan data-data JSON yang ada di alur result untuk membuat report. Nah, lalu selanjutnya ada folder class yang tadi sudah dijelaskan. Lalu ada folder generated resource dan generated test source. Nah, folder ini itu kenapa kosong? Karena folder generated source dan source test ini pada project Maven ini berfungsi sebagai tempat default untuk menyimpan file anotasi processing atau kode Java metadata tambahan yang di-generate otomatis oleh Java saat proses compile. Nah, kenapa tidak ada? Karena di sini itu tidak menggunakan anotasi yang membuat kode baru gitu. Nah, contohnya itu kayak getter atau builder yang dari Lombok itu contohnya. Tapi kalau misalnya kita search anotasi di sini tidak ada sama sekali karena cuma menggunakan before each dan test saja, sehingga tidak memungkinkan untuk menghasilkan code otomatis gitu saat proses compile VN tadi gitu, sehingga dua folder ini kosong. Lalu ada Maven status. Maven status ini fungsinya sebagai log. Jadi misalnya di sini ada contohnya input file ekstensi Java dan outputnya file ekstensi kelas itu. Ini dua ini sama ya untuk log saja gitu, karena kan statusnya dia Mavennya membuat status itu, statusnya apa dari apa menjadi apa, dan di sini bisa dilihat sebagai log. Lalu ada survey reports. Nah, survey report ini merupakan generate yang ada di Maven gitu. Secara default akan ada ini. Dan ini juga sama gitu, sama seperti alur result tadi, kita bisa lihat kalau di package ini kalkulator komponen kalkulator dengan test add test dia bisa menjalankan 4 run dan tidak ada yang failure, error ataupun skip. Nah, tapi untuk survey ini di-generate oleh otomatis gitu tanpa ada dependensi tambahan. Lalu test class ini sama seperti kelas yang tadi, cuma bedanya untuk si folder test ini gitu ada display dan kalkulator. Nah, selanjutnya untuk tesnya itu seperti apa gitu. Untuk tesnya kita bisa menggunakan command npm test. Kalau command npm test ini akan menjalankan tes secara keseluruhan gitu. Jadi dari semua kalkulator dan display semuanya dites. Dan di sini juga bisa dilihat, di sini juga sudah ketahuan sih sebenarnya. Kayak failure-nya di display mode test karena apa, expected-nya seperti ini tapi aktualnya seperti ini gitu. Kalau ini contohnya si penempatan bintang perkalian dan pembagian itu salah. Nah, di sini juga sudah terlihat gitu. Kalau ada test run-nya 40, failure-nya 4 dan error-nya 0. Skipping juga 0. Nah, tapi itu kan secara keseluruhan gitu ya. Kalau misalnya kita mau eksekusi yang khusus gitu, spesifik, misalnya satu test suite aja gitu,
misalnya di multiply test gitu. Nah, caranya adalah sama seperti tadi Maven test, cuma kita tambah jadi test sama dengan nama test suite-nya gitu. Kalau di sini contohnya kan multiply test, kita akan copy Nah, untuk command ini kita akan run khusus untuk si test itu saja. Ada kesalahan. Nah, jadi harus pakai minus untuk sebagai parameter ya. Jadi di sini kita bisa lihat kalau di suite case multiply test itu ada 5 test case dan semuanya pass semua gitu. Kalau misalnya mau lebih spesifik lagi gitu, misalnya di test suite apa, saya mau eksekusi test case yang mana, kita bisa tambahin lagi gitu dengan pagar. Misalnya di sini function buat tes bilangan positif gitu. Nah, dengan ini itu bakal jadi lebih spesifik lagi gitu, hanya di function tersebut yang kita tes. Dan di sini bisa lihat kalau yang di run itu 1 karena kita cuma ngerun tes perkalian bilangan positif. Nah, terus bagaimana cara melihat tes report menggunakan Alur? Pertama kita perlu dulu menjalankan command Maven Alur report. Nah, jadi command ini berfungsi untuk menjalankan Alur gitu. Jadi si Alur itu akan generate report dari JSON yang tadi ada di sini gitu. Jadi dari Alur result akan di generate reportnya. Nah, reportnya ini berupa file folder site di target. Nah, di sini bisa dilihat juga ya, kalau di site ini isinya seperti web gitu, ada CSS, HTML, JS dan lain-lain gitu. Dan di sini juga untuk plugin widgetnya untuk membantu webnya saja, dan datanya juga di test case. Nah, test case ini sudah sama seperti yang tadi gitu, sudah masuk ke si site alert event. Nah, masalahnya sekarang adalah si alert ini kan HTML gitu. Gimana caranya untuk membuka data dari JSON tadi gitu. Nah, caranya kita perlu localhost gitu. Jadi kita akan menulis komen alur serve. Dengan komen ini akan otomatis gitu, kita diarahkan ke si localhostnya. Nah, di sini juga sudah lihat ya kalau overview-nya sama seperti yang Maven testnya default gitu. Ada 70 test case dengan 66 test pass dan 4 fail. Di sini juga sudah terlihat persentasenya 94% pass. Dan di sini juga ditampilkan switch-nya gitu. Ada 13 switch sesuai dengan yang ada di tes tadi. Nah, terus di sini juga ada tren gitu. Nah, tren ini fungsinya untuk menampilkan per waktu gitu. Misalnya per hari ini ada berapa bug, hari kedua ada berapa bug.
Cuman karena ini di run sekali saja, jadi tidak ada yang ditampilkan. Ada kategori dan eksekutornya sebagai weapon. Nah, untuk kategori di sini cuma ada defect gitu. Defectnya adalah seperti ini. Jadi di tes pembagian 0 kita bisa lihat ada actual result dan expectednya gitu. Dan di sini juga sama ya kesalahannya, yaitu di ketukar si multiplication dan divisionnya gitu. Jadi tidak sesuai, sehingga yang lain juga ngikut banyak bugnya. Lalu ada suite, isinya ya suite tadi, total suite yang ada di aplikasi ada 13. Ada graph untuk memvisualisasikan juga dari statusnya yang tadi, ada severity-nya juga. Jadi ada yang normal kah, critical, block, minor atau trivial gitu. Dan di sini ada 4 normal test yang fail dan 6 yang berhasil gitu. Kalau misalnya fail itu si aktualnya tidak sesuai dengan expected gitu. Kalau misalnya broken, yang salah itu si tes case-nya, bukan dari aplikasinya. Kalau PS itu actual result dan expected resultnya itu sesuai. Kalau skip artinya ada error yang membuat block, sehingga ada beberapa test case yang di skip gitu, sehingga tidak dijalankan. Kalau unknown itu bug yang tidak bisa diketahui gitu. Lalu ada durasinya juga gitu. Jadi di setiap test case-nya itu ada yang di bawah 50 ms, ada yang di atas 300 ms. Di sini bisa terpantau. Lalu untuk tren juga sama seperti tadi, untuk menampilkan dari waktu ke waktu gitu bugnya seperti apa. Lalu di sini ada timeline, tanggalnya di sini di desktop saja ya. Kalau misalnya ada yang durasinya di atas 1 detik, misalnya atas 1 ms, sini bakal muncul semua gitu, karena tadi pada singkat jadi di bawah semua. Untuk behavior, nah kalau behavior ini, kalau tadi di overview itu kan tampilnya test suite gitu. Kalau behavior ini menampilkan test case, jadi semua tes ditampilkan dan bisa juga dilihat test case mana saja yang gagal gitu, error. Di sini ada 4 tes semua gitu, dan rata-rata semuanya sama karena actual result dan expectednya beda gitu, si division dan multiplication gitu. Untuk test case lainnya patch semua. Lalu untuk package, nah kalau package ini kita bisa lihat jumlah bugs per package gitu. Karena aplikasi yang sekarang itu cuma ada kalkulator saja, sehingga package-nya cuma ada kalkulator saja. Kalau misalnya ada package lain, kita bisa bandingkan gitu jumlah errornya per package. Nah itu untuk test reportnya gitu. Selanjutnya membuat test case gitu. Nah kalau test case itu seperti saya tahu lah, kalau buat box itu pakai CFG. Untuk langkahnya kita perlu tandai dulu gitu di kodenya 1, 2, 3 gitu. Nah kalau misalnya if itu kan dibagi 2 gitu, ada yang false, ada yang true. Kalau misalnya di CFG-nya itu kalau true ke kanan, kalau false ke kiri. Nah setelah dapat CFG-nya kita bisa hitung gitu berapa psychomatic complexity-nya gitu dari edge dan node-nya. Nah jadi di sini kita bisa hitung kalau edge-nya itu 4 dan node-nya juga 4. Nah rumusnya itu edge kurang node tambah 2, jadi 4 kurang 4 tambah 2, hasilnya 2. Jadi ada 2 path utama gitu. Yang pertama adalah kalau true dan false. Nah untuk false ini kita cek lagi kodenya. Ini itu kalau kondisinya apa gitu. Nah di sini bisa lihat kalau 1, 2 itu menguji jika parameter merupakan objek number. 1, 3 kalau parameter bukan merupakan objek number. Nah tapi kita bisa kembangkan lagi gitu sesuai dengan kodenya. Di sini kan kalau sesuai dengan objek number ada range-nya gitu.
Jadi kita pecah lagi menjadi P11, P12, dan P21. Nah, di P11 ini kalau misalnya tidak merupakan number dan valid, kalau P12 ini kalau merupakan number tapi di luar range gitu, sehingga akan return false. Nah, untuk pembuatan tesnya sendiri gitu, pertama kita menentukan item cache apa yang mau diuji, lalu test prosedur dan data test gitu. Nah, di sini data testnya itu cuma satu gitu, karena bisa dilihat kalau parameternya itu cuma satu aja gitu, number. Dan kita lihat juga nih dia itu bakal nge-return apa. Nah, kalau di sini kan returnnya antara return numbernya atau return false gitu. Nah, jadi kalau return number artinya dia true ya. Jadi di sini yang pertama kita tentukan dulu yaitu mau menguji apa. Lalu ada test prosedur, bagaimana cara menjalankannya. Lalu ada data test atau uji, lalu expected result. Nah, untuk item cache ini kan tergantung kreatifnya Anda gitu, kreatifnya kalian. Nah, kalau misalnya untuk implementasinya ini kan lama gitu, kita harus cek satu-satu. Sedangkan kalau misalnya tadi ya di report, kita bisa lihat kalau durasinya itu cepat-cepat gitu, 3 ms paling lambat 300 ms gitu, di bawah 1 detik. Nah, sehingga otomasi inilah yang perlu gitu dilakukan. Nah, contoh otomatisasinya gimana? Nah, di sini kan di isNumber valid. Kita coba bisa lihat di isNumber valid. Nah, jadi untuk pertama-tama kita asset equal gitu. Nah, asset equal itu apa? Asset equal itu apakah actual resultnya true, apakah actual resultnya sesuai dengan expected resultnya gitu. Dan di sini kita bisa lihat untuk yang test case pertama nih, parameter merupakan objek number dan berada di range valid gitu. Jadi di sini saya buat metodenya test number dalam range valid. Nah, kita inputnya 2 sama seperti tadi. Dan expected metode yang akan dipanggilnya itu kan di validator isNumber valid gitu. Nah, di class validator dan isNumber valid gitu. Jadi kita akan panggil ini gitu. Nah, setelah kita panggil, kita akan asset equal, yaitu apakah actual resultnya sama dengannya atau tidak gitu. Kalau selain asset equal itu ada seperti asset null dan lain-lain gitu. Dan sini juga kalau misalnya tes input bukan number, inputnya ABC dan expected resultnya dia akan false gitu, dan akan mengembalikan resultnya apakah sama atau tidak gitu dengan si expected. Itu untuk otomatisasinya. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.